wali kutub wonten grupe. Nggih, semua wali nang grupe. Kaya ngene ono majelis taklim duwe WA grup WA mungkin seperti itu. Nah, tapi niki grup WA-ne nek jero hati masing-masing. Nek nyeluk niku ngono cuma bahasa tek teko. Itu wali kutub. Nah, itu bedanya. Jadi wali kutub itu artinya pemimpin dalam setiap komunitas wali. Jadi semua wali itu dipimpin wali kutub. Sedangkan kutub qalbul ghaus itu pemimpinnya para wali kutub. Jadi wali kutub itu punya komunitas sendiri yang menaungi wali-wali yang di bawahnya, sedangkan wali kutub itu dipimpin oleh Qutbul Ghaus, yaitu pemimpin daripada wali kutub itu. Ya. Nah, hierarki kewalian sekarang kita melihat Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Kita lihat kitab Futuhatul Maqiyah. Itu beliau membuat klasifikasi tingkatan wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awdahu sabilal huda ahmaduhu subhanahu alal arsy istawa. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi syarrafal insana bil ilmi wal irfan. Subhanal malikil jabbaril qahhar. Al khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar. Alladzi la ilaha illa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Monggo kita awali tabarkal Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Summa ila hadrati abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wa syuhada wa sholihin wa ahli kulli wa ashabi kulli. Summa ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumil qiyamah. Summa ila hadrati sadatina wa mawalina wa a'immatina wa ila hadrati Sayyidina Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali karamallahu wajha wa ala baqiyati sahabati wal karamati wa tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Summa ila hadrati sultani awliya wa isal a'zam al-qutubil alamin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Summa ila hadrati ahli silsilah majlis ta'lim al-mudahid
khususan ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila hadrati Imam al-Azhari, summa ila hadrati Syekh Syarif, summa ila hadrati Syekh Faqih wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa ala akhidina inhum, summa ila hadrati walidina wa walidikum wa masyakhina wa masyamawatikum wa liman asana ilaina wa liman lahul haqqu alaina wa liman awsana adasana wa qalladana indaka bidu'ail khair, summa ila hadrati jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Syai'un lillahi laumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, puji dan syukur dumateng Allah atas taufik dan hidayahnya sehingga kita selalu dibukakan hati kita untuk bisa hadir wonten majelis menika. Muga-muga diparingi majelis ingkang penuh rahmah lan barokah. Shalawat ma salam monggo diaturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut beliau sampai yaumil akhir. Melanjutkan tentang dawuh Ibnul Qayyim tentang 10 hal untuk mendapatkan cinta Allah yang dinukil di dalam kitabnya Madarijus Salikin, yang kemarin insyaallah sudah yang ke-8, sekarang menginjak yang ke-9 dari 10 keutamaan ini. Yang ke-9 adalah untuk mendapatkan atau meraih cinta Allah di dalam kitab Madarijus Salikin, yaitu kita diperintah untuk duduk bersama orang-orang yang mencintai Allah dan bersama para siddiqin. Lalu kemudian kita memetik perkataan beliau yang seperti buah yang begitu nikmat. Kemudian dia pun tidaklah mengeluarkan kata-kata kecuali apabila jelas masalahnya dan diketahui bahwa perkataan itu akan menambah kemanfaatan bagi dirinya maupun orang lain. Nah, ini yang dimaksud adalah duduk bersama orang-orang yang mencintai Allah adalah orang-orang yang kategori kata para arifin, termasuk Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu itu mengatakan, su'ila Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu an amala yunqaribu bihi ilallah. Ketika ditanya tentang amalan yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah, maka beliau mengatakan, faqala ahbab auliya Allahu liyahbuka. Cintailah para waliullah agar mereka mencintaimu. Terus si Abu Yazid Al-Bustami merujuk nih wau kongkon lungguh bareng-bareng kelawan orang yang mencintai Allah dan bersama para siddiqin. Dikuatkan Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an ketika ditanya tentang amalan apa yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, maka beliau menjawab, cintailah para aulia Allah, para wali Allah, agar wali Allah itu juga mencintai kita. Ya. Fa innallaha yanzuru ilal qulubi awliya'ahu. Karena sesungguhnya hati para wali Allah itu adalah pusat pandangan Allah. Artinya pusat pandangan Allah itu hati para wali. Itu diartikan jika Allah melihat namamu di dalam hati wali Allah, artinya lek waliullah niku masih perhatian, masih enggak patah seneng gamane, perhatian kepada diri kita, maka Allah melihat namamu di dalam hati waliullah itu, maka Allah akan mengampunimu.
Jadi ketika itu di dalam hati seorang wali ada di dalam dirimu, di dalam hati seorang wali, fayaghfiru laka, maka Allah akan mengampunimu. Ya. Nah, Ahlus Sunnah meyakini tentang adanya waliullah, ya. Termasuk karomahnya para wali itu banyak sekali sebenarnya. Nah, waliullah dan karomah para wali itu semua ditunjukkan di dalam dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah, termasuk penjelasan para ulama Ahlus Sunnah. Ya. Di dalam khasanah tradisi ilmu tasawuf itu, wali ini sangat sangat urgent sekali. Wali kutub sangat kita kenal itu dengan bahasa wali kutub, ya. Terutama di Indonesia istilah ini sering melekat di dalam hati kita, dalam telinga kita, ya. Masyarakat terutama orang-orang Nahdliyin, ya. Kenapa mereka tidak sekedar mendasari keilmuannya dengan masalah fikih dan syariat, tetapi juga pemahaman ilmu tasawuf, ya. Walaupun ada beberapa orang yang tidak mengenal ilmu tasawuf, itu tidak meyakini tentang kewalian, ya. Sehingga istilah wali kutub ini terdiri dua kata. Yang pertama wali dan kutub, ya. Kata wali itu sendiri merujuk pada pengertian yaitu orang yang alim yang sangat dicintai oleh Allah. Tentunya karena dicintai oleh Allah, maka waliullah itu atau wali kutub ini dilindungi segala urusannya, ya. Lalu berikutnya, sebagaimana satu hadis riwayat Sayyidah Aisyah itu disebutkan, barang siapa, ini merujuk hadis Nabi yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah. Beliau menyampaikan, barang siapa yang menyakiti waliku, maka ia telah menghalalkan permusuhan denganku, kata Allah. Ada hadis qudsi yang mengatakan. Oleh karenanya itu kategori wali. Sedangkan kutub artinya adalah poros, ya. Kalau kita simpulkan, kalau waliullah, wali merujuk pada pengertian orang yang alim yang sangat dicintai oleh Allah, sedangkan kutub adalah poros. Jadi wali kutub adalah wali yang menjadi poros para wali yang lain, ya. Wali yang menjadi poros para wali yang lain. Atau wali kutub ini adalah salah satu di antara kategori jenis kewalian mereka adalah sebagai pemimpin para wali di seluruh dunia. Itu namanya wali kutub. Ada sedikit perbedaannya. Kita mengenal wali kutub yang banyak kita dengar bahasa ini. Ada disebut wali Qutbul Ghaus. Qutbul Ghaus, wali kutub itu jumlahnya banyak, ya. Namun Qutbul Ghaus itu jumlahnya hanya satu, ya. Apa yang dimaksud wali kutub? Pemimpin dari setiap komunitas wali. Jadi wali itu wonten kelompok, wonten grupnya. Wali kutub wonten grup. Semua wali itu grup. Kok ngene ono majelis taklim duwe WA grup WA, mungkin seperti itu. Nah, tapi niki grup WA-ne ning jero hati masing-masing. Nek nyeluk niku moro cuma bahasa tek meteko. Itu wali kutub. Nah, itu bedanya. Jadi wali kutub itu artinya pemimpin dalam setiap komunitas wali, ya. Jadi semua wali itu dipimpin wali kutub. Sedangkan kutub qalbul ghaus itu pemimpinnya para wali kutub, ya. Nah, jadi wali kutub itu punya komunitas sendiri yang menaungi wali-wali yang di bawahnya. Sedangkan wali kutub itu dipimpin oleh
Qutbul Ghaus, yaitu pemimpin daripada wali kutub itu. Ya. Nah, hierarki kewalian sekarang kita melihat Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Kita lihat kitab Futuhatul Maqiyah. Itu beliau membuat klasifikasi tingkatan wali, termasuk kedudukannya. Sebenarnya jumlah wali sangat banyak ya. Ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas. Ada yang mengatakan minimal itu 9 tingkatan wali. Wonten sing ngomong 12 tingkatan wali. Ada yang mengatakan 37 tingkatan wali dan seterusnya. Nah, coba kita urai satu persatu agar kita paham tentang kewalian itu. Yang pertama, tingkatan yang paling tinggi adalah tadi yang saya sampaikan, yaitu Qutbul Ghaus. Nah, posisi Qutbul Ghaus ini sangat dihormati di kalangan para wali. Ini terjadi karena sebagian para wali itu mengetahui posisi kewalian sesama mereka itu sudah tahu. Mereka juga tahu posisi Qutbul Ghaus itu pada zamannya. Sebagian wali hanya diberi batas tahu sesama kategori wali, tapi dalam satu jenis kewalian. Bahkan sebagian hanya menjadi rahasia sang wali dengan Allah, tidak ada yang tahu. Di bawahnya adalah wali aktob atau wali kutub, yang kita kenal wali kutub atau wali aktob. Niki wali yang paripurna. Nah, wali ini memimpin dan menguasai wali di seluruh dunia. Ya. Jika wali ini wafat, wali kutub ini, maka wali kutub lainnya akan menggantikan. Ya. Di antara wali kutub itu siapa? Ada sebagian menyebutkan wali kutub itu, atau di atasnya wali kutub seperti Nikwau, Qutbul Ghaus itu. Di antaranya masuk golongan mereka itu siapa? Yang pertama, Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, cucu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawahnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tadi. Itu sahabat Nabi. Di bawahnya Yusuf Al-Hamadani. Kemudian kita tahu dan kita banyak mengenal, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian yang lain Ahmad Ar-Rifai, Abdus Salam bin Masyi, Ahmad Badawi, Abu Hasan As-Sadili. Ini golongan para ahli-ahli tasawuf semua ini. Muhyiddin Ibnu Arabi yang meletakkan dasar mahabbah ya. Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi ya. Ibrahim Ad-Dasuki, Jalaluddin Rumi dan lain-lain. Itu wali yang terhormat di posisi Qutbul Ghaus atau di posisi wali kutub. Suatu ketika pernah digambarkan dengan perlambang ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kakiku ada di atas seluruh wali, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Beberapa wali terkemuka di masa yang memang itu menjadi landasan dari masa ke masa. Ya. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu wali kutub sepanjang masa, meletakkan kepala mereka di bawah kaki Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Ini artinya perlambang kedudukan dan posisi terhormat ya, di dalam hierarki kewalian itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allahu a'lam. Lalu berikutnya wali yang agung yang terkenal di seluruh dunia. Ya. Ada 4 itu. Ada 4 waliullah yang diyakini menjadi waliullah yang telah tersohor di seluruh dunia, bukan lokalan, tidak. Seperti yang tadi disebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani, karena beliau pernah mengatakan kakiku ada di atas kepala seluruh wali. Ya. Yang kedua Syekh Ahmad Ar-Rifai.
Beliau pernah satu riwayat pas pergi haji ketika ziarah dek ngone makom Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dek ngone napa niku raudhatun min riyadil jannah. Maka nampak tangan dari dalam kubur Nabi Muhammad SAW dengan Syekh Ahmad Ar-Rifai itu berjabatan tangan. Kemudian Syekh Ahmad Ar-Rifai mencium tangan Rasulullah Muhammad SAW yang mulia. Nah, kejadian itu niki bukan samar-samar karena disaksikan banyak orang. Banyak orang yang berziarah tentunya di saat di tempat raudhah atau di makam Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan muridnya Syekh Ahmad Ar-Rifai mengatakan, ya Sayyidi, Tuan Guru. Syekh Ahmad Ar-Rifai yang maksud, engkau adalah kutub. Jawabnya adalah, sucikan olehmu sahmu, artinya prasangkaanmu daripada kutubiyah. Lalu kata muridnya, Tuan Guru adalah Ghaus. Jawabnya, sucikan syahmu daripada Ghausiyah. Jadi jangan kau ragu itu. Keyakinannya seperti itu. Jadi tidak menduga-duga, bukan prasangka, sakwasangka, tidak, harus betul-betul diyakini. Ya. Nah, ini menunjukkan, kata Al-Imam Sya'rani mengatakan bahwa hal ini adalah dalil bahwa Syekh Ahmad Ar-Rifai itu telah melampaui maqamat. Karena makom kutub dan ghaus itu adalah makom yang maklum, diketahui secara umum itu. Ya. Jadi tidak diragukan lagi. Ya. Bahkan sebelum wafatnya beliau, niki Syekh Ahmad Ar-Rifai itu sudah menceritakan kapan waktunya akan meninggal. Padahal jari ini kematian kan rahasia itu. Nah, tapi ini termasuk karomah itu. Khawariqul adat, wali itu pasti ada itu. Nah, nanti kita bahas tentang karomah itu apa. Berikutnya adalah Syekh Ahmad Badawi. Ini yang ketiga, 4 ini. Syekh Ahmad Badawi itu setiap harinya, mulai pagi sampai sore, beliau itu selalu menatap matahari. Tapi duduk kaya wong Jepang nyembah srengenge ngoten ya. Menatap matahari sehingga mata korneanya itu matanya merah membara, koyok keluar api. Syekh Ahmad Badawi, apa yang dilihatnya bisa terbakar. Jadi Syekh Ahmad Badawi ini yo apa namanya, le umpama nyawang wong ini kobong wong ini. Nah, ini bahaya di situ juga. Nah, sehingga beliau itu kalau berjalan ada kekhawatiran. Jadi kalau beliau berjalan itu beliau sering menatap ke atas, ke langit. Lek wong sing gak ngerti koyo wong sombong, dangak gitu. Coba mlakune dangak. Ini kelebihan Syekh Ahmad Badawi. Sejak masa kanak-kanak dia suka berkhalwat dan riyadhah. Pernah sampai 40 hari lebih beliau itu tidak makan, tidak minum. Nah, ini kelebihannya Syekh Ahmad Badawi. Semuanya punya keistimewaan. Dan beliau lebih memilih diam kalau berbicara dengan bahasa isyarah. Mboten ahli berdakwah, mboten meneng tok. Gunemane ngangge isyarah. Sing menangkap ya bersyukur, yang tidak ya wis hilang. Dan ingat, kalau dia komunikasi dengan seseorang, dia tidak lepas dengan kalimat thayyibah, berzikir, bersolawat. Lisannya itu selalu dibarengi dengan itu.
Jadi cerita ngomong yang lain itu sedikit sekali. Yang keluar adalah kalimat thayyibah, berzikir dan berselawat. Di usia yang masih kecil beliau hafal Quran. Dan Syekh Ahmad Badawi ini berguru kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Niki santrine Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani itu menawarkan kepada Syekh Ahmad Al-Badawi, manakah yang kau inginkan ya Ahmad Badawi, karena santrinya, kunci masyrik atau maghrib, jagat wetan, jagat kulon, kunci ini diserah, akan kuberikan untukmu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Ya. Luar biasa ini. Yang keempat adalah Syekh Abu Hasan As-Sadili, ya. Kita kenal ini. Semuanya ini tauhidnya kelas tinggi. Orang bermakrifah itu syarat utama itu bermakrifah kepada Allah. Tidak ada orang waliullah tidak bermakrifah. Walaupun kita jangan mengklaim kita itu wali, ya. Karena banyak kriteria yang lain. Ya. Syekh Ahmad Hasan As-Sadili itu. Ya. Ini adalah wali-wali yang luar biasa karomanya. Ya. Nah, Syekh Ahmad Hasan As-Sadili beliau menerapkan adalah kekeramatan itu diberikan kepada orang yang tidak merasa dirinya beramal. Makanya beliau itu selalu disibukkan dengan urusan-urusan apa yang disenangi oleh Allah. Ya. Jadi beliau menerapkan orang itu tidak akan diberikan kekeramatan oleh Allah, yaitu orang-orang yang mencari dan menuruti keinginan nafsunya, ya. Atau ada keinginan untuk mencari karomah. Nah, ini kebanyakan kita keliru menafsirkan seperti itu. Ya. Karomah itu menurut para aulia adalah bonus itu sebetulnya. Bahkan target utamanya bukan karomah. Termasuk sahabat-sahabat Nabi itu kelas wali yang tertinggi setelah Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan disebutkan 5 dari bumi, yaitu dari Rasulullah SAW, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Khulafa Rasyidin, ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Dan 5 dari langit, yaitu dari malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, nah, dan ruh yang agung, yang diagungkan. Nah, ini keutamaan-keutamaan tentang kewalian, istimewa sekali. Ini namanya wali Qutbul Ghaus. Nah, wali kutub itu wali yang paripurna yang tadi disampaikannya. Itu setiap masa itu wali kutub itu sekali. Ketika wafat, maka wali kutub lainnya akan menggantikannya. Yang ketiga disebut wali aimah. Wali aimah itu pembantu wali kutub. Posisi wali ini menggantikan wali kutub ketika wali kutub itu wafat. Ya. Itu wali kota atau sing ono wali napa? Wakil wali kota ya. Ini wali kutub ya ono wali ini. Namanya wali aimah. Ini wakil atau pengganti wali kutub tadi. Jumlahnya 2 orang di dalam setiap masa.
Namanya adalah Abdur Robbi, bertugas menyaksikan alam malakut. Dan yang kedua bernama Abdul Malik, yaitu bertugas menyaksikan alam malaikat. Yang keempat adalah wali autad, wali penyangga istilahnya. Wali penyangga itu berada di tempat wilayah penjuru mata angin yang masing-masing menguasai wilayahnya. Pusat wilayahnya berada di Ka'bah. Jadi jangan heran lek wonten ndek ngene jazirah napa wilayah tempat tawaf Ka'bah itu banyak napa peristiwa-peristiwa yang nyeleneh istilahnya. Nah, di situ ternyata ada pusat wilayah wali yang diletakkan di sana. Nah, namanya wali autad. Kadang di dalam wali autad itu terdapat juga seorang perempuan. Ya. Nah, umumnya wali autad itu karena diletakkan di dalam 4 penjuru mata angin, ya, 4 penjuru mata angin, wetan kulon, lor kidul. Ya. Nah, masing-masing punya nama bergerak Abdul Hayy, Abdul Alim, Abdul Qadir, Abdul Murid. Ya, itu wali autad. Lalu berikutnya adalah wali abdal. Abdal pengganti artinya. Kenapa? Ketika ada seorang wali meninggal di satu tempat, mereka menunjuk penggantinya. Nah, wali abdal. Ini makanya wali abdal itu sangat sedikit. Nun sewu, mungkin wali abdal itu jumlahnya 7 orang yang menguasai 7 iklim. Ya. Ada satu riwayat yang pengarang kitab Futuhatul Makkiyah dan Fusus Hikam itu mengatakan pernah melihat dan bergaul baik dengan ke-7 wali abdal di Makkatul Mukarramah. Ya. Beliau mengakui seperti itu. Lalu beliau kemudian menanyakan bagaimana cara mencapai kedudukan wali abdal. Beliau menjawab, simpel sebetulnya, tapi prakteknya sing rada angel. Ya, bagaimana kita bisa mencapai kedudukan wali abdal? Beliau menjawab, dengan lapar, tidak tidur di malam hari. Ini bertentangan nabi dokter nih aja nih, nggak cocok belas nih. Banyak diam dan mengasingkan diri daripada keramaian. Artinya mengasingkan diri dari keramaian, dia gak seneng dipamer nongeng, gak seneng. Sering menyembunyikan diri. Ini kisah ratu akil nih. Boleh sih banget tadi. Dengan lapar karepe yo akeh posoe. Kalau makan ya secukupnya, tidak berlebihan, tidak tidur di malam hari. Artinya yo tirakatan sing akeh nih. Banyak diam, kalau dia berbicara sing iso memberikan manfaat, dan mengasingkan diri dari keramaian, tidak kepingin jadi tokoh. Ya. Gak cocok pun nih lakune wali ini ambek golongane kula sampeyan. Dikon luwe wetenge wis kemlakaran ngene repot nih. Tidak tidur malam hari malah ngiler-ngiler nih. Dikon banyak diam, banyak justru kita ini ngomel ngersulo ngerendul nih penggaweane karena banyak khayalan. Ini padahal latihan wukuf itu adalah diamnya, ya. Wukuf ini menang saja. Wukuf haji ini saja nih luar biasa, melatih diri itu untuk berdiam. Ya. Jadi nggak banyak komentar, juga tidak banyak ngomel, nggak pemaning ngersuluh.
Nah, kalau sampean sing durung haji, durung tahu nglakoni haji tanggal 9 Zulhijjah, karena hakikat wukuf itu diam. Ya wukuful qalbi, wukuf hati, belajar wukuf hati. Nek Mekah ono kok kali pembuktian mawon. Ono wujud, ono kawujudan ini ono. Nah, belajar untuk wukuf itu adalah wukuful qalbi, diamnya hati. Sampai lek umpama fadilahnya kenapa kita disunatkan puasa Senin Kemis niku anjurane Kanjeng Nabi. Ini artinya hari Senin Kemis ini nafsu syahwat itu luar biasa, menggebu-gebu. Nah, itu disuruh mengendalikan supaya cek iso mendiamkan hati kita. Ini diantaranya. Berikutnya yang keenam adalah wali nuqobah. Wali nuqobah ini jumlahnya 12 orang setiap masa. Jadi setiap tahun. Lah wali nuqobah niki, nah niki, ya ojo nyembeleno. Wali nuqobah itu wali yang mampu memahamkan tentang hukum syariat. Jadi mboten lali nang syariat. Tapi nun sewu dengan menggarisbawahi kalimat ini bukan berarti wali-wali yang lain lepas syariat, mboten. Ini wali nuqobah itu mampu masih bisa berdakwah secara syariat. Lek jadi istilahnya ulama-ulama fuqaha. Tapi kelas wali di sini, wali nuqobah namanya. Ya. Nah, wali nuqobah ini karena hukum syariat ditegakkan, maka wali ini menyadari terhadap tipu daya daripada setan, hawa nafsu, iblis dan sebagainya. Ya. Nih, ciri-ciri wali nuqobah itu ketika melihat bekas telapak kaki seseorang yang berjalan di atas tanah, maka wali nuqobah itu mengetahui wong iki alim, wong bodoh, wong iki api apa elek ero. Bekas telapak kakinya sampai tinggal wis. Bekas sikile mlaku nih gitu. Misalnya telapak dek musola nih, gitu loh. Iki wong alim apa pura-pura alim, iki wong bodoh apa pengen bener pinter, niki wong api apa wong elek iso diwaca. Ya napa koyo ngono niku mboten nyalai mboten. Niku dawuhe Kanjeng Nabi, ittaqi firasatal mu'mini fa innahu yanduru binurillah. Ya. Berhati-hatilah dengan firasat orang mukmin, artinya kategori kelas aulia waliullah. Berhati-hatilah dengan firasat orang mukmin karena dia itu melihat dengan cahaya Allah. Ya, cahaya Allah. Tapi wong wali sing ngenten iki masyhur wong iki elek mboten nate langsung dicoblok. Kone kurang ajar bangsat mboten. Itu istimewane. Ya. Kalau saiki durung karuan eleke malah diler-ler. Iya. Berikutnya adalah wali nujaba. Niki jumlahnya sebanyak 8 orang dalam setiap masa. Di bawahnya adalah wali hawariyun. Hawariyun berasal dari kata hawari, yaitu berarti pembela. Wali ini adalah orang yang membela agama Allah dan kemanusiaan, baik dengan argumentasi maupun senjata. Nah, nih. Jadi gak kena ngenyek. Misalnya Habib Rizik iki opo ya? Nah, nih. Mbok menawa wali hawariyun yo gak ngerti. Gak usah apa lek gak sebab karo urusan ini. Habib Rizik kan orangnya pemberani ya. Memang disebut hawari itu pembela. Artinya orang yang membela agama Allah dan kemanusiaan. Sekilas terlepas dari kemungkarannya,
Habib Rizik kan betul-betul membela kebenaran, jejeki sing benar, memerangi amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kalimatnya, membela agama Allah dengan kemanusiaan, baik dengan argumentasi, ya, berpidato, maupun dengan senjata perang siap-siap. Dan itu dibuktikan di zaman Nabi Muhammad SAW. Sebagai wali hawari itu adalah Zubair bin Awam, sehingga Allah menganugerahkan kepada wali hawariyun ilmu pengetahuan. Itu delok latar belakang Habib Rizik, pendidikan formalnya itu S3, gak main-main, itu tuh biasa, pendidikan S3. Keberaniannya luar biasa, tidak ada rasa takut. Tentunya diimbangi, ya juga ibadahnya istiqomah. Ya. Jadi ojo dilokno wis, nek gamelok permel, gamelok unjuk rasa menengo ngono wis, enteng wis. Kuwatir ini wow, jaminan. Jadi lek ana wong sing kate gak seneng karo para wali, ini tuh taruhannya dianggap musuhnya Gusti Allah. Nah, di bulan Rajab ini, Masya Allah nih, ono wali musiman, wali khusus bulan Rajab. Mari Rajab hilang kewaliannya. Lho ya ono apa wis kun fayakun Gusti Allah ngersakno. Nama ini adalah wali Rajabiyun, sesuai dengan bulan Rajab. Mengapa disebut wali Rajabiyun? Karena karomahnya itu muncul selalu di dalam bulan Rajab. Jumlahnya 40 orang. Jadi bulan Rajab ini wali mudun petang puluh. Tentunya dipisah, diletakkan di beberapa negara. Nah, wali Rajabiyun itu antara satu dengan yang lain kenal. Masih antar negara, misalnya Indonesia, ambil di Mekah, di Amerika misalnya, kenal. Ya telepon-teleponan mungkin. Ya. Tapi telepon itu tuh HP kok sampean nih jadul iki. Ya. Dadi pulsane entek piro lek antar negara. Nah ini gitu tuh teleponnya batinnya dia saking begitu landemnya. Itu walinya. Itu terjadi itu. Karomahnya muncul hanya di bulan Rajab. Wali Rajabiyun ini bisa mengetahui batin seseorang. Ya. Dan setiap awal bulan Rajab, badannya wali ini terasa berat bagaikan terhimpit langit. Ya, resiko konsekuensinya itu. Sehingga wali Rajabiyun itu awal bulan Rajab mereka hanya tertidur di atas ranjang dengan tubuh kaku yang tidak bisa bergerak. Soalnya kau gak iso gak kena apa. Bahkan matanya itu tidak bisa berkedip hingga sore hari. Nek ana ketemu ngono ya wali Rajabiyun. Ya. Tapi gak iso jandoman kaya kula sampeyan ngene. Ya. Baru setelah tanggal 1 masuk tanggal 2 pagi harinya itu mulai berkurang ya. Artinya mulai bisa kakinya bergerak, matanya juga normal. Dan hari ketiga wali Rajabiyun itu akan menyaksikan peristiwa yang gaib. Itu akan disingkap oleh Allah tentang kebesaran Allah. Walaupun hari yang ketiga itu wali Rajabiyun itu masih tetap berbaring di atas ranjang. Ya. Nah, keadaan wali Rajabiyun ini berlaku di bulan Rajab. Tapi
selama bonus ini diberikan selama waktu yang begitu singkat ya. Cara umpama wong niki proses untuk masuk di dalamnya itu 3 hari, 1, 2, 3. Sesudah 3 hari baru dia bisa bicara seperti orang biasa ya. Nah, apabila bulan Rajab itu berakhir, itu bagaikan terlepas dari ikatan badannya itu, seakan-akan lepas semua, kembali kepada posisi semula. Paribasane wong sing dagang yo nyambut gawe ini dagang maneh, wong sing dodol es yo dodol es maneh, umpama becak yo becak maneh. Makane wangel nih sampean delok wali sing ndi. Makane intinya di sini lek disimpulkan, nggak bisa kita itu nopo niku ngenyek uang aja sampai wis. Kuwatir niku waline pangeran. Kadang wali-wali sing koyo ngene iki bali asal maneh. Sing kuli yo to dadi kuli maneh. Masyaallah. Jadi nggak bisa kita menyepelekan orang tujuannya. Makanya kenapa di antara 6 yang dirahasiakan oleh Allah, salah satunya adalah la ya'riful wali. Itu kewalian seseorang. Ya. Wa akhfal waliyahu fi khalqihi. Lan den samaraken ing dalem pira-pira waline Allah ing dalem makhluknya ini. Tidak ada yang tahu. Biasanya sing ro wali udah dadi wali. Yang ke-10 adalah wali khotam. Khotam itu mana? Khatam penutup, atau wali khotamul wilayah. Khotamul wilayah, penyegelan para wali di setiap masa ya, penutup. Wali ini bertugas menguasai dan mengurusi wilayah umat Nabi Muhammad SAW. Niki wali khotam atau wali khotamul wilayah, yaitu penyegel para wali di setiap masa, bertugas menguasai dan mengurusi wilayah umat Nabi Muhammad SAW. Onten malih disebut wali maktum. Wali maktum niki termasuk wali mastur, wali yang disembunyikan dari pandangan masyarakat umum. Ini tambah daun sing ero. Ini wali maktum. Berikutnya adalah wali uwaisin. Wali uwaisin ini jadinya wali itu karena dibimbing secara rohani oleh para gurunya, guru secara mursyid. Contohnya seperti Uwais Al-Qarni, sing sampeyan tahu ngono ceritane Uwais Al-Qarni. Nah, itu wali uwaisin. Nah, jadinya Uwais Al-Qarni jadi wali itu karena dibimbing seorang guru. Subhanallah. Niki kadang-kadang guru yang bisa menjernihkan hati ini akan menghantarkan seseorang tingkatan aulia. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah berfirman, nek cara artine, para waliku itu ada di bawah naunganku. Tiada yang mengenal mereka dan mendekat kepada seorang wali kecuali jika Allah memberikan taufik hidayahnya. Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, para wali Allah itu merupakan penganten-penganten di buminya Allah, dan takkan dapat melihat para penganten itu melainkan ahlinya. Cara wong di sing iso nekani kemantenan.
Bahkan ada satu cerita, Syahal ibnu Abdullah As-Sauri ketika ditanya oleh muridnya tentang bagaimana cara mengenal waliullah, beliau menjawab, Allah tidak akan memperkenalkan mereka kecuali kepada orang-orang yang serupa dengan mereka. Artinya wali ini gak kira dikenal nang wong umum kecuali podo wali ini, atau kepada orang yang bakal mendapatkan manfaat dari mereka. Ini jadi rahasia, la ya'riful wali ilal wali. Tahu sing wali. Wonten malih istilah wali rijalul ghaib. Rijalul ghaib. 1 abad 10 orang tidak bertambah dan tidak berkurang. 1 abad ini pinten tahun? 100 tahun. Rijalul ghaib. 1 abad 10 orang tidak bertambah dan tidak berkurang. Tiap-tiap wali rijalul ghaib ini ada yang wafat, seketika juga Allah mengangkat wali rijalul ghaib yang baru. Wali rijalul ghaib merupakan wali yang disembunyikan oleh Allah dari penglihatan makhluk-makhluk bumi maupun langit. Tiap-tiap wali rijalul ghaib tidak dapat mengetahui wali rijalul ghaib yang lain. Nah, ini sing ro cuma dirinya dengan Allah. Ada wali dengan pangkat rijalul ghaib dari golongan jin yang mukmin. Ono sing golongan jin mukmin dadi wali. Nah, semua wali rijalul ghaib ini tidak mengambil sesuatu pun dari rezeki alam ini. Mereka mengambil atau menggunakan rezeki dari alam yang ghaib. Pantas golongan jin. Ya. Atau orang-orang mukmin. Jadi makanannya tidak hanya makanan dunia, itu panganan sego. Ya. Ada wali yang disebut rajulun wahidun markabun mumtaz. 1 abad 1 orang. Tambah apa nih? Tambah langka. 1 abad itu 100 tahun 1 orang. Wali rajulul wahidin markab ini dilahirkan antara manusia dan golongan rohani. Artinya bukan murni manusia. Beliau tidak mengetahui siapa ayahnya, dari golongan siapa, golongan manusia atau tidak. Wali dengan pangkat ini tubuhnya terdiri dari 2 jenis yang berbeda. Pangkat wali ini ada juga yang menyebut rajulun barzah, ibu dari wali pangkat ini dan golongan rohani air. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, ya. Sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu berkuasa. Kehendaki Allah sendiri. Berikutnya adalah rijalul ma, 1 abad 124 orang. Wali ini dengan pangkat ibadahnya di dalam air. Ibadahnya jero banyu. Lek sampean kepengin wali ki yo keremo ndelok ponan banyu sih. Ya. Jadi air pun semua harus kita hargai. Ya. Ya. Jadi wali rijalul ma, ya. Dari kata ma itu air, maul, air. Subhanallah. Ada lagi wali dahilul hisab. Dahilul hisab. 1 abad 4 orang. Wali ini tidak dapat diketahui kewaliannya oleh para wali yang lain, sekalipun sekelas Qutbil Aqtab seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena wali ini ada di dalam hijabnya Allah. Nih, ono wali sing gak ono sing diweruhi. Namanya tidak tertera di Lauh Mahfud sebagai barisan para aulia. Namun nur ilahiyahnya dapat dilihat oleh para aulia seperti diriwayatkan dalam kitab Nitajul Arwah
bahwa suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melaksanakan tawaf di Baitullah Mekah, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani melihat seorang wanita dengan nur ilahiyahnya yang begitu terang benderang, sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mukasyafah yang begitu terang benderang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mukasyafah di Lauh Mahfud. Di situ dilihat di Lauh Mahfud, nama wanita ini tidak ada di barisan para wali-waliullah. Ya. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bermunajat donga nang Gusti Allah untuk mengetahui siapa sebenarnya wanita ini dan apa yang menjadi amalannya sehingga nur ilahiyahnya itu terpancar begitu dahsyat. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk memberitahukan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa wanita tersebut adalah seorang waliyah dengan makom pangkat dahilul hisab, berada di dalam hijabnya Allah. Ya, dahilul hisab, berada di dalam hijabnya Allah. Nah, jadi kisah ini bisa mengisyaratkan kepada kita agar kita senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka kepada semua makhluk Allah. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Derajat wali yang disandang seseorang itu merupakan anugerah daripada Allah yang telah dicapai seorang hamba dalam mencapai hakikat Allah, yaitu al-arif billah. Hakikat belum tentu marifat. Kalau marifat itu hakikatnya marifat. Jadi derajat wali itu disandang seseorang itu merupakan anugerah daripada Allah yang dicapai oleh seorang hamba dalam mencapai hakikat Allah atau golongan para arifin billah. Ya. Tadi gak usah bayang tadi wali belajar nyambung istiqomah nang Allah. Bahkan ibadahnya seorang wali itu lebih utama dibanding ibadahnya seorang ulama yang alim. Mengapa demikian? Karena seorang wali itu sudah mencapai hakikat Allah, sedangkan orang ulama yang alim baru itu tahapnya masih mencari jalan untuk mencapai hakikatnya Allah. Itu bedanya, Pak. Malah wonten dek ngoni kitab Sirajut Thalibin qala Ruwaim. Ruwaim itu berkata di dalam kitab Sirajut Thalibin, riyaul arifin afdalu min ikhlasil muridin. Enggak usah iri sampean. Riyaknya para arifin atau riyaknya orang-orang ahlul ma'rifah itu masih lebih utama dibanding ikhlasnya para muridin. Iya. Jadi sebagai landasannya itu nggak bisa diterbantahkan. Nah, ini tentunya para aulia itu para wali semuanya punya kelebihan, yaitu disebut khawariqul adat. Ya. Niku pasti, Pak. Namun untuk membahas ini karena waktu, insyaallah kita akan bahas untuk pertemuan berikutnya tentang khawariqul adat yang dimiliki para wali, ya. Yang mana para aulia memang betul-betul punya landasan yang kuat sebagai penyelamat kita dunia akhirat nanti. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita dan menjadi warning kita, jangan sampai kita menghina kepada makhluknya Allah, ya. Makhluknya Allah banyak, ada 6 sing dirahasiakan Allah dan semua itu punya hikmah. Wa akhfal waliyahu fi khalqihi wa akhfa sya'atal ijabah wa akhfal mauta fil umuri wa akhfa wa akhfa ayatahul Quran.
terus maneh napa maneh wa afal mauta fil umuri. Ada 6 insyaallah kita akan bahas untuk pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sing sering kula aturaken dawuhe Abu Ali Al-Jauzani, yaitu kun talibal lil istiqomah wala talibal karomah fa inna nafsaka mutaharrikatun fi talabil karomah wa rubbaka yadlubu minka lil istiqomah. Jadilah orang yang menjaga istiqomah, bukan pencari karomah, karena jiwamu selalu ingin mencari karomah, sementara Rabbmu, Tuhanmu menuntutmu untuk istiqomah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqomah. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.